Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Al-ayah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa kembali bersama kami ngaji bareng menjelang berbuka puasa yang selalu kita nanti. Hadirin sekalian yang berbahagia, tema kali ini kami akan belajar bareng bersama pemirsa yang ada di mana saja, yaitu adab bertamu atau tata krama bertamu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 27 yang sudah saya bacakan tadi, salah satunya adalah menjelaskan tentang tata cara bertamu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, jangan masuk rumah orang lain, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sebelum kalian mengucapkan salam, sebelum kalian izin kepada penghuninya, kepada orang yang punya rumah itu. Larangan keras untuk masuk rumah orang tanpa izin dan tanpa mengucapkan salam. Kalau misalkan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita masuk rumah orang tidak memberi salam, tidak izin, ujuk-ujuk kita masuk, nanti kita dibilang apa? Otomatis orang akan penasaran, ini siapa masuk rumah orang tanpa izin, tanpa memberi salam. Itu nanti konotasinya berbeda. Tapi ketika kita masuk rumah orang lain, assalamualaikum, mengetuk pintu dan lain sebagainya, itu adalah satu cara yang harus kita lakukan ketika kita memasuki rumah orang lain. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jadi kita ucapkan salam kepada orang yang memiliki rumah, kita mengetuk pintu. Bahwa ada satu keterangan, sahabat Nabi ketika bertamu ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengetuk pintu dengan kukunya. Begitu mulia akhlak dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba misalkan kita, saudara-saudara pemirsa yang ada di mana saja, kita bertamu kepada orang lain, kepada rumah orang lain, kita mengucapkan salam, assalamualaikum, satu kali tidak mendengar, yang kedua mengetuk pintu dengan suara yang keras, karena satu kali orang yang punya rumah tidak mendengar, yang kedua mengetuk pintu dengan keras, dengan salam yang keras juga. Yang ketiga, misalkan 3 kali dilakukan dengan suara keras lagi, assalamualaikum. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itulah yang tidak baik. Kalau kita bertamu kepada rumah orang lain,
Kalau kita bertamu, satu memberi salam, yang kedua misalkan kita mengetuk pintu, kita ketuk dengan jari-jari kita atau dengan suara yang lembut. Dikhawatirkan yang pertama, orang yang mempunyai rumah, pemilik rumah itu sedang istirahat atau tidur. Sehingga kalau kita salam dengan keras, kalau kita mengetuk pintu dengan keras, akan mengganggu istirahat orang lain. Itu yang tidak boleh. Ya. Kemudian hadirin sekalian yang berbahagia, salah satu adab bertamu, ketika kita bertamu, kita sudah ngomong-ngomong dengan orang yang memiliki rumah. Jika keperluan kita sudah selesai, maka segera mohon pamit. Kenapa? Dikhawatirkan si pemilik rumah tadi ada kegiatan atau ada acara-acara yang lain. Sehingga kalau kita bertamu tidak usah berlama-lama, ketika keperluan kita sudah selesai, segera kita pulang. Dan sebagai pemilik rumah juga harus mempunyai sopan santun atau adab yang baik juga. Orang yang memiliki rumah ketika ada orang salam, wajib hukumnya dijawab. Ketika ada tamu, fal yukrim dhaifa, fal yukrim dhaifa, fal yukrim dhaifa. Kesempurnaan seseorang salah satunya adalah menghormati tamu. Salah satu hal yang harus disegerakan, adalah menghormat tamu. Kita jangan mempunyai anggapan, sopo tamune saiki, siapa tamunya itu? Oh, si A. Oh, biasanya kalau si A itu sebentar kalau bertamu. Wis, ndak usah dibikinkan minuman, ndak usah dikasih makanan, karena mungkin dia akan segera pulang. Tidak seperti itu. Kewajiban kita untuk menerima tamu yang pertama adalah tadi menyambut dengan salam, mempersilakan untuk duduk, kemudian memberikan makanan atau minuman kepada tamu tersebut. Itu adalah salah satu adab atau kewajiban orang yang memiliki rumah untuk menghormati tamunya. Salah satunya seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah ghairu maqdud. Selain ibadah maqdud, salah satunya adalah menghormati tamu, sehingga iman kita dapat sempurna, salah satunya dengan menghormati tamu-tamu kita. Apabila di bulan Syawal nanti banyak saudara-saudara kita yang bersilaturahim, bertamu ke rumah-rumah kita atau ke rumah kita, yang kita mempunyai kewajiban untuk menghormati tamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan semoga kita di bulan Syawal nanti bisa menyambut tamu dengan baik dan kita dapat menjadi tamu-tamu yang baik. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.